harus dempet gini gitu kecil ya itu sih sebenarnya, tapi untungnya sih karena kita kan pada pasar yang sangat-sangat perfeksionis, sangat profesional, jadi semuanya aman lah, jadi jangan ada. Iya, untungnya sih enggak lah, kalau kayak gitu mah ya udah depan adegan aja, di frame aja di situ udah aman. Terus sekarang nggak berbanding kayak gitu. Enggak. Kayak kucing sama tikus. Sama Mohan sebetulnya sebelum syuting Orang Nikah aku udah pernah syuting bareng. Jadi ya mungkin kalau misalnya bisa nggak bisa susah nggak ya. Cuma kali ini beda, bukan jadi adik kakak tapi jadi pasangan. Tapi ya overall lokasinya aman-aman aja sih, cuma emang nggak bisa ketawa aja. Karena mungkin kocak banget. Enggak sih. Kesel, kadang-kadang kesel. Soalnya dia ketawa mulu kejadian ketawa mulu, tapi ya tetap kalau dia tuh profesional. Kalau kita manggil udah lucu, malah dia serius. Emang orangnya lucu aja, tapi dia malah jadi sangat menyenangkan banget kalau kasih. Next question. Karena kita pengen jadi yang pertama di Indonesia dong. Karena ini sesuatu yang unik. Karena ini sesuatu yang baru, yang unik juga. Apalagi ini juga terbaru kan konsepnya yang ada di Indonesia. Jadi yang benar menarik banget, dan setelah kita nyoba riset, setelah baca skenario-nya, banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin juga. Jadi ya menurut aku new experience sih. Gimana? Alasan mengambil project Minion ini apa? Alasan kenapa aku ambil project ini, because it's a new experience, it's something new di Indonesia juga, dan aku tertarik aja sih pengen cobain lagi. Sama juga sih. Karena sebelumnya aku belum pernah di series ini, jadi it's a new experience juga. Apalagi kan ini syutingnya juga fast pace, jadi itu jadi perbedaan dengan syuting-syuting yang lain juga. Fast pace, gimana caranya kita bisa mendeliver emosi secara cepat, harus biar itu challenge sana juga sih. Kalau lebih susah aku juga nggak bisa bilang, karena kan setiap project kan mereka ada tantangannya sendiri ya. Jadi yang mau itu semua tergantung skripnya. Karena kalau misalnya di mini drama ini skripnya juga pasti ceritanya fast pace. Tapi kalau misalnya kita pas lagi shootnya kan kita juga dikasih waktu, misalnya kita membangun emosi segala macam, kita dikasih waktu juga. Haiko, kamu kan coba sinetron, film, series, kayak semua. Mana sih menurut kamu di antara ini rating gitu ya? Kalau untuk mini drama itu di bagian mana yang menurut kamu tingkat kesulitannya? Aku nggak bisa itu sih. Pokoknya aku suka semuanya. Semuanya punya cekatan yang berbeda-beda. Terus mungkin bisa ceritain kali dari pengalaman kamu di pas yang syuting di laut itu bersama Benny. Katanya kamu gimana sih syuting kayak tenggelam di air gitu? Itu syutingnya lama banget. Jadi buat nyemplungnya kalau misalnya dari luar laut kan itu kan dari yang di lautnya beneran, kita syutingnya di Anyar. Tapi yang buat underwaternya tuh kita di kolam sih. Biasanya proses syutingnya tuh sama lamanya nggak sih kayak film atau karena pendek juga syutingnya juga pendek juga waktunya. Kita syutingnya juga pendek sih, terus kita seminggu, around 1 week itu kita syutingnya. Karena ya ceritanya kan juga pendek kan, jadi waktu syuting juga pendek. Tapi tanpa sebenarnya walaupun ceritanya cuma seperti 2 menit, kita tuh voice scene itu melakukannya bisa sampai 30 sampai sejam lebih voice scene-nya gitu. Biasanya tuh
Prosesnya lumayan lama gitu, walaupun cuma satu episode cuma 2 menit, tapi kita syutingnya kadang-kadang bisa makan waktu 30 sampai 1 jam lebih gitu untuk satu scene. Karena kita juga kan, karena agak susah ya, apalagi ini pertama kali, jadi kita masih explore di set, masih kita mencoba ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang kurang kita ulang lagi, karena kita mau ini jadi yang terbaik untuk yang pertama gitu. Ya, jadi bukan karena ceritanya emang fast pace, jadi kita syutingnya juga fast pace enggak. Like I said tadi, kita juga dikasih waktu, kita mau bangun emosi, tergantung scene seperti apa, kita juga dikasih waktu. Amin, amin. Boleh seniman video boleh, ada tawaran lagi nggak apa-apa, mau banget kok. Yang penting kerja boleh. ya namanya pokoknya kalau ada rezeki ya rezeki gitu aja deh. Pokoknya kita nggak boleh nolak rezeki lah. Jadi ya seneng kita bisa dapat project kayak gini, karena juga kita sendiri juga cukup seneng sama hasilnya, cukup puas karena hasilnya menurut kita udah bagus gitu. Buat jurnal itu yang paling sulit tuh untuk bisa sampai 1 jam untuk 2 scene 2 menit itu apa sih menurut kamu? Kebanyakan scene-scene yang emosi banget, kayak misalkan kita harus scene opening, terus ada scene nangis, karena kan kadang kalau terlalu banyak pergerakan kita bisa keluar dari frame, jadi nggak kelihatan di frame, jadi ngulang lagi. Banyak yang kayak gitu sih, lebih ke teknis juga gitu. Itu sih. Terus kalian sendiri kan berasal dari drama Cina yang populer. Kalian sendiri sebelumnya pernah nonton nggak sih racun yang Sering sih, kita kayak main sosmed itu pasti lewat terus ya. Jadi kadang di skip, tapi lama-lama karena lewat terus sekali lihat seru juga nih ceritanya. Jadi ditonton terus. Kalau aku pernah, karena kan ada tuh biasanya tuh kayak orang tua yang cowok yang dibilangnya miskin tapi kaya gitu kan, itu banyak banget tuh nonton sih, makanya dan di sini juga konsepnya jadi bebek itu, jadi banyak sesuatu yang bikin penasaran banget gitu. Makanya aku juga interest untuk ngambil project ini karena aku sendiri juga nonton kayak gituan gitu. Jadi menurut aku juga ini sesuatu yang bagus lah yang kita bisa coba next step industri gitu. merasa kewalahan nggak sih kayak dituntut untuk nangisnya cepet gitu terus udah gitu mungkin nantinya harus tertawanya juga mungkin harus berebut ekspresi kan supaya bisa kelihatan cliffhanger-nya atau apanya gitu. Kalau aku sih kewalahan ya, cuman kalau Sandrina kayak dia udah jago soalnya. Ya kadang-kadang emang gitu, cuman ya kita ada banyak waktu lah untuk lokasi, jadi kadang-kadang kita juga kalau emang belum siap untuk emosi itu kita bisa bilang tunggu sebentar ya, kita ngobrol emosi dulu, jadi masih aman. Kan kita nggak yang buru-buru banget, harus selesai nggak, jadi kita masih tetap ada spare waktu untuk bisa ngelakuin yang terbaik, jadi semua masih aman. Merasa kewalahan atau juga menikmati gitu harus berekspresi segitu gitu seperti Kalau aku sih menikmati ya. Kayak Kosa juga bilang tadi, kita selalu dikasih waktu untuk siapin emosi kita, untuk membangun emosi yang we have to show to the camera, and kita harus mainin. Jadi kalau scene nangis atau scene emosi, jadi kita bisa ngebangunin emosi kita dulu dengan pancingan-pancingan sendiri. Tapi overall, I like that scene. It was really good. Aiko inilah ya udah biasa lah ya main emosi ya. Gimana main sama Candy? Gimana? Kalau main sama Candy gimana? Seru sih, dia kalau diajak ngobrol juga seru, orangnya dia juga open. Jadi kalau bisa buat bangun chemistry, kita mau membahas isinya mau seperti apa segala macam, juga jadinya enak sih. Satu terakhir. Ya nggak horor juga sih, tapi itu lebih ke apa ya, misteri, drama misteri jatuhnya. Oke. Pokoknya rata-rata di bawah 100 ya, ada yang 80, 90 dan itu semua selesai 2 menit. Kalian berekspektasi nggak sih memang akan jadi sukses ini? Halo semuanya, jangan lupa saksikan Video mini drama hanya di video. beli koin sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa nonton sepuas